Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 7 ayat 1-5, 8b-12, dan 16. Kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada masa itu, Raja Daud telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekeliling. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang yang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Lukas 1 ayat 67-79. Allah mengunjungi kita laksana fajar cemerlang. Inilah Injil suci menurut Lukas. Zakaria ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak berpakala, lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan keberanian di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dengan mana Ia akan mengunjungi kita? Surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Karena Allah sudah membuat kerajaannya makmur dan sejahtera, Daud ingin membangun rumah bagi Allah, tetapi Allah menolak. "Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami?" Karena Daud tidaklah murni dan berdosa terhadap Allah. Pada akhirnya Allah berkenan bahwa Salomo lah yang membuatkan rumah baginya. Allah tidak membutuhkan rumah lahiriah, tetapi rumah batiniah, yaitu tinggal dalam palungan hati yang layak dan bersih dari segala dosa. Yohanes Pembaptis, sang perintis, sudah menyiapkan kedatangan Mesias dengan menyerukan pertobatan untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Dalam kekudusan dan kebenaran, Mesias akan lahir di tengah-tengah kita. Dalam menyambut keperayaan kelahiran Yesus, seringkali kita disibukkan oleh berbagai persiapan fisik, misalnya kandang, dekorasi, pohon Natal, hadiah Natal, acara-acara yang meriah, bahkan juga latihan kegiatan-kegiatan liturgis. Bagi Tuhan, yang paling penting dan diharapkan justru adalah persiapan batiniah, yaitu palungan hati yang bersih dan murni. Maka pertobatan melalui sakramen rekonsiliasi, amal terhadap sesama, berubah dari kebiasaan-kebiasaan jelek
berdamai dengan siapa saja yang harus kita lakukan dalam menyambut bayi Yesus yang akan lahir itu. Ya Yesus, datanglah dan lahirlah di dalam palungan hati kami. Amin.